Anak-anak, apa rambut kalian pernah berdiri ketika kalian sedang menyisir rambut? Pernah Pak, Mengapa demikian? karena adanya gaya yang bekerja Pak. Benar, untuk mengetahui gaya apa yang bekerja, mari kita lakukan sebuah percobaan. Anak-anak perhatikan ke sini ya. Saya akan menggosokkan botol ini ke rambut dan menempelkannya ke potongan-potongan kertas. Perhatikan baik-baik anak-anak. Kenapa kertasnya bisa menempel di botolnya ya? Ada magnetnya Pak. Ya, kelihatannya memang seperti magnet. Tapi bukan gaya magnet. Sebelum kita simpulkan, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana cara kerja magnet? Pak, Oke, Bapak bisa. sebuah kutub menarik kutub yang berbeda dan menolak kutub yang sama Pak magnet itu. Nah, tepat sekali. Hal di atas ini pada botol plastik dan kertas ini mirip dengan magnet ya anak-anak. Tapi bentuknya bukan bentuk magnet melainkan Sudah muatan ya Pak? ya, benar sekali. Lebih tepatnya karena beda muatan listrik, jadi saat botol ini digosokkan ke rambut, botol kan bermuatan negatif ya. Jadi muatan positif yang ada di rambut ini berpindah ke botol. Dan ketika kertas yang bermuatan netral ini bertemu dengan botol yang memiliki muatan negatif sangat banyak, maka kertas akan tertarik ke botol. Sebelumnya, apa yang kalian pelajari tentang konduktor dan isolator? Konduktor bisa mengantarkan listrik, kalau isolator tidak bisa. Iya, benar sekali ya anak-anak. Lalu, kenapa konduktor bisa mengantarkan listrik dan isolator tidak? Karena banyak elektron bebas di konduktor Pak. Kalau isolator tidak banyak atau bisa mengalirkan. Iya, benar sekali ya anak-anak. Jadi saat kita gosokkan plastik ke rambut, botolnya itu bisa menarik rambut itu karena banyak elektron bebas di sini ya, dan berusaha menarik muatan positif yang ada di kertas. Lalu, jadi kesimpulannya, konduktor dan isolator itu berperan penting dalam proses listrik statis karena perbedaan muatan itu bisa saling menarik dan tolak menolak ya anak-anak. Lalu kita lanjutkan ke contoh kedua untuk merumuskan persamaan hukum kolom ya. Ketika kalian sedang berjalan di atas sebuah karpet, kalian berjalan ini, lalu kalian menyentuh gagang pintu, apa yang terjadi? Seperti tersengat listrik. Ya, benar sekali. Mengapa demikian? Listrik statis kan Pak? Ya, benar sekali. Tepat sekali anak-anak. Seperti yang tadi kita sudah rumuskan, ketika kita menyentuh karpet, tubuh kita kan sebenarnya bermuatan netral ya. Bermuatan netral, lalu menyentuh karpet, di sini muatan negatif yang terdapat pada kaki kita itu tersalur ke karpet. Lalu tubuh kita menjadi bermuatan positif. Ketika tubuh kita bermuatan positif bertemu dengan gagang pintu, sebelumnya itu gagang pintu itu muatannya apa sih? Bukan muatan, apa? Bahannya apa dalam itu? Konduktor. Ya, benar sekali. Konduktor itu maka memiliki banyak. Elektron bebas. Karena konduktor itu memiliki banyak elektron bebas, sedangkan tubuh kita sudah berada pada kondisi memiliki muatan positif yang banyak. Ketika tubuh kita bersentuhan dengan konduktor itu, maka yang akan terjadi adalah Terjadi perubahan muatan Pak. ya, benar sekali. Jadi di sini kita bisa rumuskan gaya yang bekerja atau ketika kita tersengat ketika memegang gagang itu adalah sama dengan Q1 dikali Q2. Q1 di sini adalah tubuh kita dan Q2 itu adalah muatan yang ada pada gagang pintu itu ya. Ini bisa F setara dengan Q1 dan Q2. Lalu ketika jarak kita dengan gagang pintunya itu jauh, maka gaya kerja akan sedikit kan. Lalu ketika kita dekat dengan gagang pintu, maka akan semakin terasa dan kesehatannya itu. Jadi bisa kita rumuskan di sini adalah Q1 kali Q2
dikali R kuadrat. Kenapa R kuadrat? Karena di sini dihitung jarak antara kita dengan gagang pintu maka dikuadratkan karena ada dua benda. Oke? Oke Pak. Lalu di sini bisa kita tuliskan F sama dengan setara Q1 dan Q2. Kenapa? Karena misalkan kalian itu memiliki muatan yang sangat besar. Contohnya kayak kalian itu gedenya semak-sasa gitu. Oke, dan gagang pintunya juga sangat besar. Maka istri yang terjadi akan sangat besar kan. Jadi bisa kita tuliskan di sini F setara dengan Q1 dan Q2. Oke? Oke. Dari penuturan tersebut kita bisa rumuskan gaya yang bekerja atau hubung kolom ketika tangan kita bersentuhan dengan gagang pintu adalah muatan tubuh kita dikali muatan gagang pintu dibagi jarak dikuadratkan. Kenapa kita di sini dikalikan K? Karena K ini adalah konstanta untuk membuat persamaan ini menjadi matematis yang ditemukan oleh kolom. Oke, demikian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.